Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita membahas tentang cost estimation. Hari ini agak spesial karena cost estimation yang kita akan sampaikan di sini adalah mengenai bagaimana melakukan cost estimation terhadap kilang minyak atau sebuah refinery. Ya, ini adalah short calculation yang bisa kita gunakan sebagai roughly costing untuk harga dari refinery. Oke, ini singkat saja tetapi insya Allah akan berguna bagi teman-teman yang biasa melakukan costing, baik itu teman-teman proses ataupun teman-teman di cost estimation ataupun di manajemen. Ya, baik. Di sini refinery cost estimation ini kita akan lebih mengedepankan mengenai bagaimana kita mencari sebuah nilai total overall general dari sebuah uh, refinery. Ya, mudah-mudahan tidak terlalu susah. Jadi ini adalah uh, technical language for non-technical language. Ya. For non-technical person maksudnya ya. Jadi technical language for non-technical persons. Jadi ini bisa kita pakai untuk melakukan cost estimasi terhadap refinery atau kilang minyak. Ya. Khusus ya kilang minyak ini hari ini. Baik, sebelumnya kita harus mengetahui dulu tentang kilang minyak ya secara overall. Baik ya. Jadi kilang minyak itu memiliki beberapa proses ya. Pertama primary proses, yang kedua secondary proses. Ya, primary proses itu biasanya adalah terdiri dari crude distillation unit atau atmospheric distillation. Ya, ini adalah primary-nya. Semua kilang minyak, baik itu kecil, baik itu besar, mesti ada yang namanya atmospheric distillation atau crude distillation unit, CDU. Ya, CDU. Jadi CDU ini adalah major, pasti ada di setiap kilang minyak di seluruh dunia, dimanapun itu, dengan kapasitas berapapun. Ya. Nah, kemudian berikutnya, ini bisa dikatakan sebagai secondary unit. Secondary unit itu antara lain seperti gas processing, oke. Kemudian nanti di sini ada hydrotreater, kemudian nanti macam-macam ya. Ini adalah secondary unit. Ya, jadi ini intinya adalah untuk melakukan pemurnian terhadap produk. Ya. Ada juga yang CDU yang tidak perlu dimurnikan kalau kapasitasnya kecil gitu ya. Tetapi kalau yang CDU yang plant-plant besar biasanya ada pemurnian produk. Oke. Nanti ada mungkin orang menyebutnya tertiary unit ya, itu adalah keterkaitan lanjutan dari secondary unit yang fungsinya adalah untuk lebih mengoptimalkan produk, bisa untuk memaksimalkan produk yang ingin dihasilkan. Seperti di sini ada isomerization, catalytic reformer itu ya, dan RFCC dan lain sebagainya ya. Ada juga nanti yang termasuk sebagai unit-unit petrokimia ya, misalnya setiap kilang yang di dalamnya itu banyak parafiniknya, biasanya mereka bisa membuat wax plant karena para wax itu dari parafin. Ya, kemudian yang aspaltik, jenis crude-nya adalah jenis crude-nya adalah aspaltik, maka dia akan membuat petrokimia itu pabrik aspal. Dan seperti itu ya. Jadi ini adalah refinery secara general. Jadi crude oil itu akan masuk ke dalam atmospheric distillation, kemudian nanti gasnya akan di treating di sini ada fuel gas ya, kemudian nanti akan digunakan untuk refinery fuel ya, kemudian nanti ada juga dari gas ini nanti menjadi LPG ya di dalam merek treater, dilakukan merek treater dulu untuk menghilangkan merkaptannya ya, sehingga LPG kita bersih. Kemudian di sini nanti muncul light naphtha. Light naphtha itu nanti akan menghasilkan inti-intinya sih akan menghasilkan bensin lah begitu ya, heavy dan light naphtha. Ya, nanti proses-prosesnya ini akan kita jelaskan sedikit. Kemudian kerosin itu minyak tanah, tapi sekarang sudah tidak ada minyak tanah sehingga dijadikan jet fuel, aftur ya, jadi aftur. Ini minyak tanah dikurangi air, dikurangi water itu menjadi aftur. Kemudian ini diesel. Ya, kita udah umum lah ya kalau diesel. Kemudian ada produk bawahan. Produk bawah ini biasanya akan dilakukan vacuum distillation lagi. Jadi tadi ini atmosferik, yang ini vacuum. Ya, intinya di sini adalah untuk lebih memeras produk ini, produk bottom ini, untuk diambil lagi bensinnya. Ya, untuk diambil lagi bensinnya. Apa unsur-unsur naftanya. Ya,
ada yang dengan apa namanya, kalau vakum itu kan otomatis dia titik didihnya akan lebih rendah, membutuhkan titik didih lebih rendah untuk menghasilkan produk yang sama, ya, sehingga divakum. Kalau tidak divakum dia butuh suhu yang sangat tinggi di sini, tetapi divakum dulu sehingga dia tidak membutuhkan suhu tinggi, sehingga dia bisa menghasilkan produk-produk yang sejenis dengan ini. Oke. Nah, ini ada yang terakhir, ada aspal. Kalau memang ini aspaltik, kalau parafinik dia akan menjadi parafin masuk ke wax plant. Jadi pabrik lilin seperti di Balikpapan. Kalau Cilacap juga mulai membuat wax plant. Ya. Kemudian Cilacap juga memiliki aspaltik, tergantung minyaknya. Oke. Kemudian berikutnya ini sedikit penjelasan tentang sistem Merox tadi yang ada di atas untuk membuat LPG, itu masuk sistem Merox. Itu merkaptannya itu dilakukan merkaptan oxidation, ya, jadi merkaptan ditambah oksigen akan menjadi disulfit sehingga dia pasif, nggak berbahaya. Merkaptan itu sejenis banyak mengandung apa namanya unsur sulfidanya yang berbahaya, sehingga itu harus kita pasifkan ya dengan disulfit sehingga dia ikatannya ikatan yang apa namanya lebih pasif. Hydrocracking, ya, hydrocracking ini digunakan untuk apa namanya menghasilkan unsur yang lebih tinggi, ya, oktannya lebih aktif, yaitu pentan. Heptan itu tentu lebih berat, pentan itu lebih ringan, ya, sehingga di sini akan menghasilkan metan dan etan, ya, ini juga lebih ringan. Semakin ringan biasanya oktannya semakin bagus. Ya. Kemudian di sini juga ada nanti di sini macam-macam, ya, ada catalytic reformer. Ya. Ini intinya adalah untuk merubah menjadi ikatan siklik. Ya. Ikatan siklik itu memiliki oktan number yang sangat tinggi karena dia stabil, ya. Ingat, oktan tinggi itu artinya dia lebih susah untuk terbakar. Ya, karena apa? Lebih susah terbakar karena dia lebih stabil. Kenapa dia lebih stabil? Karena dia cincinnya ini saling berikatan. Seperti kalau kita membuat lingkaran dengan teman-teman kita, biasanya akan lebih susah untuk didobrak dibanding hanya lurus saja ikatan itu. Ya, ini lebih susah untuk terbakar sehingga angka oktannya bisa mencapai 95. Ada juga unit isomerization. Unit isomerization itu unit, ya, untuk membuat isomer. Isomer itu bentuk seperti ini, ya, ini isomer. Ini memiliki angka oktan yang juga tinggi. Kalau yang pertama itu yang rantai panjang itu kan tidak terlalu tinggi karena dia mudah terbakar, ya. Dengan dibikin seperti ini dia agak lebih stabil sehingga oktan number-nya lebih tinggi. Kemudian alkylation ini terdiri dari buten dan isobutan. Kemudian nanti di sini diberikan ada katalis, ya. Biasanya 2SO4 akan menjadi isooktan. Nah, ini akan menjadi iso-iso juga memiliki oktan number tinggi 42, ya. Kemudian ada juga RFCC. RFCC ini nanti akan dari long chain, dari rantai yang panjang seperti ini, nanti dia akan dibikin seperti ini juga, siklik. Akan dibikin siklik, kemudian akan dibikin semacam isomer juga, sehingga ini akan menaikkan nilai oktan semua. Jadi intinya di sini adalah untuk lebih meningkatkan kualitas dari nafta itu sendiri, ya, untuk menjadi angka oktan yang baik. Ya, ini tadi apa namanya untuk Merox tadi dia akan menaikkan apa namanya kualitas dari LPG karena dihilangkan unsur-unsur merkaptannya. Tetapi memang untuk C yang sedikit itu lebih mudah terbakar. Mohon maaf, lebih mudah terbakar, tetapi dia lebih baik pembakarannya. Makanya si api biru, ya, si api biru lebih baik. Tetapi untuk oktan tinggi itu adalah yang menggunakan apa namanya siklik, ya, seperti ini lebih tinggi, ya, oktannya lebih tinggi. Oke. Baik, kita sekarang menuju ke refinery-nya. Nah, refinery-nya. Nah, refinery cost-nya. Oke. Lalu bagaimana cara menghitung refinery? Cara menghitung refinery itu sebenarnya ada perhitungan totalnya refinery. Satu refinery itu biasanya harganya berapa sih, tergantung dari crude yang masuk. Ya, dari crude yang masuk. Ya. Tapi ada juga yang memisah-misahkan. Ya. Ada yang mengatakan 100.000 dolar per barel. Itu untuk total overall.
Tapi ada juga yang macam-macam ya indeksnya. Tetapi yang jelas bahwa di setiap equipment ini sendiri sebetulnya bisa dipisah-pisahkan harga-harganya dengan range-range tertentu. Dan ini beberapa sudah kita coba ya untuk mengestimate ini. Jadi untuk crude distillation ini yang pasti ada dan kira-kira Bapak harus tahu lah kita semua ya teman-teman. Ini harganya sekitar 1.600 sampai 2.000 dolar per barel per day. Jadi kalau Anda mau menaikkan kapasitas menjadi 1.000 barel ya, tinggal dikalikan aja, berarti menjadi 2 juta dolar untuk pembelian atmospheric distillation ini. Ya, ini sudah berusaha kita taruh di sini. Kemudian sama nanti hydrotreater ini juga sering, ini sekitar 2.000 sampai 3.000. Kemudian sama hydrotreater. Nah, kemudian nanti ada beberapa equipment lagi seperti isomerization plant, ini juga ada harganya. Ya, semuanya kita masukkan. Nah, ini kita juga sebetulnya kumpulkan termasuk dari hydrocarbon processing magazine ya, majalah hydrocarbon processing. Terus kita tempel-tempel di sini harga-harganya supaya kita memahami sistemnya, tapi kita juga memahami harganya. Jadi dalam satu slide ini kita bisa memahami sistemnya, dia ada di mana sih, kemudian kita juga bisa memahami berapa sih harganya masing-masing. Ya. Dengan satuan yang sangat mudah untuk dimengerti ya, barel per day. Jadi nanti tinggal berapa barel per day kita kalikan saja dengan harga-harga ini ya. Kurang lebih seperti itu yang kita bisa share untuk teman-teman. Silahkan kalau yang mau lihat detailnya bisa di pause video ini sehingga Bapak-bapak bisa kurang lebih mencatat harga-harga yang ada di sini. Terima kasih atas perhatian Bapak-bapak semua. Insya Allah ini akan berguna. Ya. Jalan kabut ayat 43 juga selalu kita sampaikan bahwa perumpamaan ini kami buat untuk manusia dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Insya Allah memberikan kita kebenaran dan Allah menghindarkan kita dari kesalahan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a warinal batila batila warzuqna ijtinabah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.